Berita utama sepak bola hari ini. Federasi Saudi dan Qatar protes pada Iran yang merekomendasikan Indonesia penuhi slot Piala Dunia. Tanpa pemain diaspora, inilah tuntutan John Hartman di Piala AFF 2026. Simak sampai habis agar tidak ketinggalan berita penting seputar timnas dan berita olahraga menarik lainnya. Federasi Saudi dan Qatar protes pada Iran yang merekomendasikan Indonesia penuhi slot Piala Dunia. Gelombang kontroversi besar mengguncang kawasan Asia setelah muncul kabar bahwa Iran Football Federation merekomendasikan Indonesia untuk mengisi slot mereka di FIFA World Cup 2026 jika benar-benar tidak berpartisipasi. Namun, respons keras langsung datang dari Saudi Arabian Football Federation dan Qatar Football Association yang secara tegas menolak skenario tersebut. Dalam pernyataan langsungnya, Yasser Al-Misehal menegaskan bahwa gagasan itu tidak masuk dalam logika sepak bola modern. Ia menyampaikan dengan tegas bahwa jika Iran mundur, maka penggantinya harus berasal dari jalur kompetisi yang sah, bukan melalui penunjukan sepihak. Ia juga menambahkan bahwa secara objektif, tim seperti Uni Emirat Arab jauh lebih layak karena masih berada dalam orbit persaingan menuju Piala Dunia. Situasi ini kemudian memicu reaksi luas dari publik, termasuk netizen yang mencoba mencairkan suasana dengan candaan khas. Namun di balik itu muncul kegelisahan yang nyata. Banyak yang mulai mempertanyakan apakah Indonesia benar-benar memiliki peluang untuk tampil di Piala Dunia atau justru hanya menjadi bagian dari isu yang semakin rumit. Ketidakpastian ini semakin terasa karena alur cerita tidak bergerak menuju kejelasan, melainkan justru semakin panas dengan berbagai tarik ulur kepentingan yang saling bertabrakan. Semua dinamika ini berawal dari satu pernyataan yang mengguncang kawasan Asia ketika Mehdi Taj disebut menyampaikan secara langsung bahwa jika negaranya tidak bisa tampil, maka slot tersebut sebaiknya diberikan kepada Indonesia. Pernyataan ini terdengar sederhana, tetapi memiliki dampak yang sangat besar. Ini bukan sekadar soal satu tim yang mundur, melainkan tentang satu slot Piala Dunia yang seolah bisa dialihkan begitu saja tanpa melalui proses kompetitif yang selama ini menjadi fondasi utama sepak bola internasional. Tidak berhenti di situ, dari sisi pemerintah Iran, Ahmad Donyamali juga memperkuat narasi tersebut dengan pernyataan langsung yang bernuansa emosional. Ia menyampaikan bahwa pihaknya akan lebih ikhlas jika slot tersebut diberikan kepada Indonesia dibandingkan kepada negara lain di kawasan Timur Tengah. Pernyataan ini langsung menyebar luas dan membentuk persepsi kuat di publik bahwa Indonesia benar-benar memiliki peluang nyata untuk tampil di Piala Dunia. Di titik ini, harapan mulai tumbuh secara masif. Banyak yang mulai percaya bahwa ini bukan lagi sekadar kemungkinan, melainkan sesuatu yang hanya tinggal menunggu waktu. Namun, di balik euforia tersebut, reaksi dari negara-negara Timur Tengah justru bergerak ke arah yang berlawanan. Arab Saudi dan Qatar mengambil posisi tegas untuk menolak skenario tersebut karena mereka melihat bahwa jika hal ini dibiarkan, maka sistem kompetisi yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa runtuh hanya karena satu keputusan. Konflik pun menjadi semakin nyata. Di satu sisi, ada narasi dari Iran yang membuka peluang bagi Indonesia. Di sisi lain, ada tekanan kuat dari negara-negara lain yang ingin memastikan bahwa semua tetap berjalan sesuai aturan. Dalam konteks ini, nama Uni Emirat Arab kembali muncul sebagai kandidat paling logis karena secara posisi, kualitas tim, dan perjalanan kualifikasi, mereka masih berada dalam jalur yang relevan menuju Piala Dunia. Masalah utama muncul ketika narasi dari Iran dianggap menabrak logika tersebut. Seolah-olah ada jalur cepat yang muncul secara tiba-tiba, jalur yang tidak melewati proses panjang yang telah dijalani oleh tim-tim lain. Hal ini membuat ASEAN Football Confederation berada dalam posisi yang sangat sulit, karena mereka harus menjaga keseimbangan antara memahami situasi khusus dan mempertahankan kredibilitas sistem kompetisi. Akhirnya, semua tekanan mengarah pada satu titik pusat, yaitu FIFA. Seluruh perhatian kini tertuju kepada FIFA sebagai satu-satunya pihak yang memiliki kewenangan penuh untuk menentukan keputusan akhir. Disinilah dilema terbesar muncul. Jika FIFA menerima skenario Indonesia masuk secara langsung, maka keputusan tersebut berpotensi menjadi salah satu yang paling kontroversial dalam sejarah sepak bola modern. Namun jika ditolak, maka harapan besar yang sudah terlanjur tumbuh akan runtuh dan meninggalkan kekecewaan mendalam. Untuk menghindari konflik yang lebih besar, mulai muncul wacana mengenai playoff sebagai solusi kompromi. Dalam skenario ini, slot yang ditinggalkan Iran tidak diberikan secara langsung, tetapi diperebutkan kembali melalui pertandingan antara tim-tim yang dianggap layak. Indonesia pun tetap memiliki peluang, tetapi harus membuktikan diri di lapangan, bukan melalui penunjukan. Namun realita tetap menjadi tantangan besar. Indonesia harus berhadapan dengan tim-tim yang memiliki pengalaman dan stabilitas lebih tinggi, seperti Uni Emirat Arab dan Oman. Tekanan bermain di kawasan Timur Tengah juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan.
Secara objektif, peluang Indonesia memang tidak besar, tetapi sepak bola selalu menyisakan ruang untuk kejutan. Di tengah semua dinamika ini, satu hal yang terlihat jelas adalah bahwa Indonesia kini berada di pusat perhatian. Bukan lagi sekadar tim pelengkap, tetapi menjadi bagian dari diskusi besar yang melibatkan banyak pihak dan kepentingan. Harapan dan tekanan berjalan beriringan, menciptakan situasi yang penuh ketegangan sekaligus peluang. Semua kembali kepada keputusan FIFA. Apakah mereka akan memilih jalur aman melalui playoff, atau mengambil keputusan berani yang bisa mengubah sejarah? Apapun hasilnya, cerita ini sudah terlanjur menjadi salah satu drama terbesar dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Dan dampaknya akan terus dibicarakan dalam waktu yang sangat panjang. Dalam perkembangan berikutnya, dinamika yang terjadi tidak lagi sekadar berkutat pada perdebatan siapa yang paling layak secara teknis, melainkan mulai merambah ke wilayah persepsi publik dan tekanan opini yang terus berkembang dari berbagai arah karena setiap pernyataan yang keluar dari tokoh penting langsung menjadi bahan interpretasi yang luas, bahkan sering kali ditarik ke arah yang berbeda dari maksud awalnya, sehingga situasi menjadi semakin kompleks dan sulit dipetakan secara sederhana. Ketika satu pihak menegaskan pentingnya menjaga sistem kompetisi, pihak lain justru menyoroti aspek hubungan antar negara dan simbol solidaritas yang dianggap memiliki nilai tersendiri, sehingga dua pendekatan ini seolah berjalan beriringan, namun tidak pernah benar-benar bertemu dalam satu titik kesepahaman. Di tengah kondisi tersebut, perhatian publik tidak lagi hanya tertuju pada hasil akhir, tetapi juga pada proses yang berlangsung di balik layar, bagaimana komunikasi antar federasi dilakukan, bagaimana sikap masing-masing konfederasi dibentuk, serta bagaimana keputusan akhir nantinya akan dipersepsikan sebagai sesuatu yang adil atau justru kontroversial. Pada saat yang sama, muncul kecenderungan bahwa setiap perkembangan kecil langsung memicu gelombang reaksi yang besar, terutama di ruang digital, di mana narasi bisa berkembang jauh lebih cepat dibanding klarifikasi resmi, sehingga menciptakan situasi di mana ekspektasi publik seringkali melampaui realitas yang sebenarnya masih belum pasti. Hal ini membuat tekanan terhadap pengambil keputusan menjadi semakin tinggi, karena apapun langkah yang diambil akan langsung dinilai oleh jutaan pasang mata yang telah memiliki harapan masing-masing. Tidak hanya itu, dinamika ini juga memperlihatkan bagaimana sepak bola modern tidak bisa dipisahkan dari faktor eksternal, mulai dari politik, hubungan internasional, hingga kepentingan regional yang semuanya saling beririsan dan membentuk satu gambaran besar yang jauh lebih rumit dibanding sekadar pertandingan di lapangan hijau. Di sisi lain, muncul pula analisis yang mencoba melihat situasi ini dari sudut pandang strategis, bahwa setiap pernyataan yang dilontarkan sebenarnya bukan hanya reaksi spontan, melainkan bagian dari upaya membangun posisi tawar dalam proses pengambilan keputusan. Karena dalam konteks seperti ini, suara publik dan tekanan media dapat menjadi alat yang cukup efektif untuk memengaruhi arah kebijakan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika beberapa pihak terlihat sangat vokal, sementara yang lain memilih pendekatan yang lebih hati-hati, namun tetap aktif di balik layar, karena masing-masing memiliki cara sendiri dalam memperjuangkan kepentingannya. Semua ini menunjukkan bahwa proses yang sedang berlangsung bukanlah sesuatu yang statis, melainkan bergerak dinamis dengan banyak variabel yang terus berubah dari waktu ke waktu. Sementara itu, dari perspektif kompetisi, skenario yang berkembang juga semakin beragam, mulai dari kemungkinan penunjukan langsung hingga opsi pertandingan tambahan yang dianggap lebih adil. Dan setiap skenario memiliki konsekuensi yang tidak kecil, baik dari sisi teknis maupun non-teknis. Jika pendekatan kompetitif dipilih, maka seluruh tim yang terlibat harus bersiap menghadapi tekanan tinggi dalam waktu yang relatif singkat, karena tidak ada ruang untuk kesalahan. Sementara jika pendekatan administratif yang diambil, maka tantangan utamanya adalah bagaimana menjaga legitimasi keputusan, agar tetap dapat diterima oleh semua pihak. Tanpa pemain diaspora, inilah tuntutan John Hartman di Piala AFF 2026. Tanpa kehadiran pemain diaspora, arah kebijakan timnas Indonesia menjelang Piala AFF 2026 benar-benar memasuki fase yang berbeda, bahkan bisa dibilang sebagai titik balik dalam proses pembentukan identitas tim. Pelatih kepala John Hartman kini tidak hanya dituntut untuk menyusun strategi permainan, tetapi juga harus berani mengambil keputusan besar dalam menentukan komposisi skuad yang sepenuhnya bertumpu pada pemain lokal. Dalam situasi ini, sorotan utama tidak lagi sekadar pada siapa yang tersedia, melainkan pada bagaimana memaksimalkan kualitas yang ada, terutama di lini depan yang selama ini kerap menjadi bahan evaluasi karena produktivitas gol yang belum konsisten. Persiapan menuju turnamen pun telah dimulai dengan langkah yang terstruktur. PSSI secara resmi mengirimkan surat edaran kepada klub-klub Super League terkait pemanggilan pemain untuk mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia. Dalam dokumen tersebut, disebutkan bahwa total ada 7 pemain yang diproyeksikan untuk mengikuti training camp skuad Garuda.
Jumlah ini memang tidak besar, tetapi justru disitulah letak selektivitasnya, karena setiap pemain yang dipanggil benar-benar berada dalam radar pemantauan tim pelatih untuk diuji secara langsung dalam sistem permainan yang sedang dibangun. Setelah agenda FIFA Series pada bulan Maret 2026 rampung, Timnas Indonesia langsung dihadapkan pada rangkaian jadwal yang padat dan menuntut kesiapan maksimal. Agenda terdekat adalah FIFA Matchday bulan Juni, yang menjadi ajang penting untuk mengukur kekuatan tim sebelum memasuki turnamen regional. Salah satu lawan yang telah dipastikan akan dihadapi adalah Timnas Oman, sebuah kepastian yang diumumkan langsung oleh Federasi Sepak Bola setempat melalui media sosial resmi mereka. Laga ini bukan sekadar uji coba biasa, melainkan kesempatan bagi Timnas Indonesia untuk menguji komposisi pemain baru dalam tekanan pertandingan internasional. Setelah FIFA Matchday, fokus akan bergeser ke Piala AFF 2026 atau ASEAN Hyundai Cup 2026 yang dijadwalkan berlangsung dari tanggal 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dalam turnamen inilah muncul sebuah pengecualian penting yang mengubah pendekatan pemilihan pemain. Karena ajang ini tidak termasuk dalam kalender resmi FIFA, maka klub-klub luar negeri tidak memiliki kewajiban untuk melepas pemain mereka. Akibatnya, nama-nama besar yang selama ini menjadi tulang punggung Timnas Indonesia dipastikan tidak akan tersedia. Situasi tersebut membuat keputusan pelatih menjadi semakin jelas, yaitu memberikan kepercayaan lebih kepada pemain yang berkompetisi di dalam negeri. Bahkan, beredar surat pemanggilan dari PSSI yang secara spesifik meminta klub-klub Super League untuk melepas pemain mereka dalam pemusatan latihan yang dijadwalkan pada tanggal 26 hingga 30 Mei 2026. Ini menjadi sinyal kuat bahwa kompetisi domestik kini menjadi sumber utama pembentukan skuad. Absennya pemain diaspora seperti Jay Itzes, Kevin Dix, Emil Audero, Martin Paes, hingga Justin Hubner bukan sekadar kehilangan nama besar, tetapi juga mengubah dinamika tim secara keseluruhan. Tanpa mereka, struktur permainan harus disusun ulang, dan pemain lokal harus mampu mengisi peran yang sebelumnya dipegang oleh pemain dengan pengalaman internasional lebih tinggi. Dalam konteks ini, Persija Jakarta menjadi klub pertama yang memberikan kontribusi nyata. Berdasarkan surat resmi PSSI bernomor 1800-AGB-309-4 Romawi _2026 tertanggal 22 April 2026, 4 pemain dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan, yaitu Witan Sulaiman, Shane Petinama, Axel Runtukahu, dan Fajar Faturrahman. Keempat nama ini menjadi bagian dari eksperimen awal dalam membangun kekuatan baru Timnas Indonesia. Tidak lama berselang, Persib Bandung juga mengonfirmasi bahwa 3 pemain mereka akan ikut serta dalam pemusatan latihan berdasarkan surat bernomor 1800-19-AGB-317-4 Romawi _2026. Dalam keterangan resmi klub, disebutkan bahwa 3 pemain yang mendapatkan panggilan adalah Mark Locke, Tom Haye, dan Sadil Ramdhani. Ketiganya sebelumnya tidak masuk dalam skuad FIFA Series bulan Maret, sehingga pemanggilan ini menjadi kesempatan baru untuk membuktikan diri. Setelah menjalani pemusatan latihan pada akhir Mei, para pemain ini akan dievaluasi secara menyeluruh. Mereka yang mampu menunjukkan performa impresif tidak hanya berpeluang masuk skuad Piala AFF, tetapi juga bisa dipertimbangkan untuk tampil dalam FIFA Matchday pada periode 1 hingga 9 Juni 2026. Ini menjadikan setiap sesi latihan bukan sekadar rutinitas, melainkan ajang seleksi yang menentukan masa depan mereka di tim nasional. Namun perhatian terbesar tetap tertuju pada lini depan. Selama ini, Timnas Indonesia kerap mengalami kesulitan dalam memaksimalkan peluang menjadi gol. Dalam situasi seperti ini, pengamat sepak bola nasional Bung Ropan memberikan pandangan yang sangat tegas. Ia menyampaikan bahwa tim membutuhkan striker dengan naluri mencetak gol yang kuat, serta ketenangan dalam mengambil keputusan di momen krusial. Ia menjelaskan bahwa insting seorang penyerang sangat menentukan, karena dalam tekanan penjagaan lawan, hanya pemain dengan ketenangan tinggi yang mampu melihat celah dan mengeksekusi peluang dengan baik. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Timnas Indonesia memang sedang mencari sosok penyerang dengan karakter seperti itu, mengingat selama ini banyak peluang yang terbuang meskipun tim sudah mampu menembus kotak penalti lawan. Dalam pandangannya, salah satu nama yang layak diberi kesempatan adalah Axel Runtukahu. Ia melihat potensi besar dalam diri pemain tersebut, baik dari sisi insting, ketenangan, maupun keberanian dalam mengambil keputusan di depan gawang. Ia juga menyampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan Axel Runtukahu akan berkembang pesat jika diberi kesempatan bermain, baik di FIFA Matchday maupun di Piala AFF 2026. Bahkan, ia menilai bahwa pemain tersebut bisa menjadi pelapis atau tandem yang tepat bagi All Romani di lini depan, sehingga memberikan variasi dalam skema serangan tim. Sementara itu, John Hartman sebelumnya sempat mencoba opsi lain dengan memainkan Ramadan Sananta dalam ajang FIFA Series.
Namun, hasil yang didapat belum sepenuhnya memuaskan. Dalam evaluasi yang berkembang, performa tersebut dianggap belum mampu menjawab kebutuhan tim di lini depan, sehingga membuka peluang bagi pemain lain untuk masuk dan membuktikan diri. Melihat kondisi ini, keputusan untuk memberi kesempatan kepada Axel Runtukahu menjadi semakin relevan. Dalam kompetisi Super League Indonesia musim 2025 hingga 2026, ia telah mencatatkan 20 penampilan bersama Persija Jakarta. Dari jumlah tersebut, ia berhasil mencetak 6 gol dan menyumbang 3 assist, sebuah kontribusi yang menunjukkan bahwa ia bukan sekadar pelengkap skuad, melainkan pemain yang memiliki peran nyata dalam permainan tim. Salah satu penampilan terbaiknya terjadi saat menghadapi Persebaya Surabaya, di mana ia mencetak 2 gol dan 1 assist dalam kemenangan 3 gol tanpa balas. Penampilan tersebut menjadi bukti bahwa ia memiliki kemampuan untuk tampil menentukan dalam pertandingan penting, sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia dalam turnamen seperti Piala AFF. Dengan seluruh dinamika ini, timnas Indonesia kini berada dalam fase pembentukan ulang identitas permainan. Tanpa pemain diaspora, tekanan memang meningkat, tetapi di sisi lain, peluang bagi pemain lokal terbuka lebar. Ini bukan hanya soal keterbatasan, melainkan juga kesempatan untuk membuktikan bahwa kekuatan sepak bola Indonesia tidak hanya bergantung pada pemain luar negeri, tetapi juga bisa dibangun dari dalam melalui kompetisi domestik yang terus berkembang dan melahirkan talenta-talenta baru yang siap bersaing di level internasional. Perubahan komposisi skuad ini pada akhirnya tidak hanya berbicara tentang siapa yang dipanggil dan siapa yang absen, tetapi juga menyentuh aspek yang lebih dalam, yaitu bagaimana identitas permainan timnas Indonesia akan dibentuk dalam situasi yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ketika pemain diaspora tidak tersedia, maka otomatis jalur distribusi bola, pola transisi, hingga penyelesaian akhir harus dibangun ulang dengan karakter pemain yang mayoritas berasal dari kompetisi domestik. Dalam konteks ini, peran pelatih seperti John Herdman menjadi sangat krusial karena ia dituntut mampu menyederhanakan sistem tanpa menghilangkan efektivitas, sekaligus menyesuaikan pendekatan taktik dengan kualitas individu yang ada. Tidak semua pemain lokal memiliki pengalaman menghadapi tekanan internasional, sehingga pendekatan permainan kemungkinan akan lebih pragmatis, lebih langsung, dan lebih mengandalkan kerja sama kolektif dibandingkan improvisasi individu. Di sisi lain, momentum ini juga membuka ruang bagi munculnya pemain-pemain yang sebelumnya tidak terlalu mendapatkan sorotan. Kompetisi domestik yang selama ini sering dianggap kurang kompetitif justru kini menjadi sumber utama pencarian talenta. Setiap pertandingan di Super League seakan berubah menjadi panggung seleksi tidak langsung, di mana performa konsisten bisa langsung berujung pada panggilan tim nasional. Dalam situasi seperti ini, pemain seperti Axel Runtukahu tidak lagi dilihat sebagai opsi cadangan, melainkan sebagai solusi nyata untuk mengatasi masalah produktivitas gol. Apalagi jika melihat tren permainan timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir, di mana peluang sering tercipta, tetapi penyelesaian akhir masih menjadi kendala utama, maka kehadiran striker dengan insting tajam menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Menariknya, dinamika ini juga memunculkan tekanan baru dari publik. Ekspektasi terhadap pemain lokal meningkat secara signifikan karena mereka kini menjadi tumpuan utama dalam turnamen regional. Nama-nama seperti Witan Sulaiman dan Sadil Ramdhani tidak hanya diharapkan tampil baik, tetapi juga harus mampu menjadi pembeda dalam situasi pertandingan yang ketat. Hal ini tentu tidak mudah, mengingat perbedaan intensitas antara kompetisi domestik dan turnamen internasional cukup signifikan. Namun justru disitulah nilai pembuktian muncul, karena pemain yang mampu beradaptasi dengan cepat biasanya akan naik level secara drastis. Selain itu, aspek mental juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Tanpa kehadiran pemain diaspora yang selama ini membawa pengalaman dari liga-liga luar negeri, beban psikologis tim sepenuhnya berada di pundak pemain lokal. Mereka harus mampu menghadapi tekanan pertandingan, ekspektasi supporter, serta tuntutan hasil dalam waktu yang bersamaan. Oleh karena itu, pemusatan latihan yang digelar pada akhir Mei bukan hanya berfungsi sebagai ajang uji taktik, tetapi juga sebagai sarana pembentukan mental bertanding. Dalam sesi-sesi internal tersebut, tim pelatih kemungkinan akan menekankan situasi pertandingan simulasi, skenario tertinggal, hingga bagaimana merespons tekanan di menit-menit akhir. Jika melihat komposisi pemain yang sudah dipanggil, terlihat bahwa ada upaya untuk menjaga keseimbangan antara pengalaman dan energi baru. Pemain seperti Mark Klok dan Tom Haye diharapkan mampu menjadi penghubung di lini tengah, mengatur tempo permainan sekaligus memberikan kestabilan. Sementara di sisi sayap, kecepatan dan kreativitas dari pemain seperti Sadil Ramdhani bisa menjadi senjata utama untuk membuka pertahanan lawan.
Kombinasi ini menunjukkan bahwa meskipun tanpa diaspora, timnas Indonesia tetap berusaha menjaga variasi dalam pola permainan. Namun demikian, tantangan terbesar tetap berada di lini depan. Dalam banyak pertandingan sebelumnya, masalah utama bukan pada penciptaan peluang, melainkan pada efektivitas penyelesaian. Inilah yang membuat rekomendasi dari Bung Ropan menjadi sangat relevan. Ia secara konsisten menekankan pentingnya memiliki striker yang tidak hanya aktif bergerak, tetapi juga memiliki naluri alami dalam mencetak gol. Dalam pandangannya, ketenangan di depan gawang adalah kualitas yang tidak bisa diajarkan secara instan, melainkan harus dimiliki secara alami oleh seorang penyerang. Dengan latar belakang tersebut, peluang bagi Axel Runtukahu untuk mendapatkan menit bermain menjadi semakin terbuka. Jika ia mampu memanfaatkan kesempatan di pemusatan latihan dan menunjukkan konsistensi dalam latihan maupun uji coba, maka bukan tidak mungkin ia akan menjadi pilihan utama di lini depan. Hal ini juga akan memberikan dimensi baru dalam permainan timnas Indonesia karena kehadiran striker yang efektif bisa mengubah jalannya pertandingan secara signifikan. Di tengah semua dinamika ini, satu hal yang mulai terlihat jelas adalah bahwa timnas Indonesia sedang memasuki fase transisi yang tidak sederhana. Ini bukan hanya soal absennya pemain diaspora, tetapi juga tentang bagaimana membangun ulang fondasi tim dengan sumber daya yang ada. Proses ini mungkin tidak langsung menghasilkan hasil instan, tetapi jika dikelola dengan baik, justru bisa menjadi titik awal pembentukan tim yang lebih mandiri dan tidak bergantung pada faktor eksternal. Jika ditarik lebih dalam lagi, perubahan ini juga berdampak pada cara timnas Indonesia membangun serangan sejak dari lini belakang hingga ke area final third. Tanpa kehadiran pemain diaspora yang biasanya memiliki kualitas distribusi bola lebih matang, pola build-up kemungkinan akan lebih sederhana, lebih cepat, dan menghindari risiko kehilangan bola di area berbahaya. Dalam situasi seperti ini, peran gelandang menjadi sangat vital, terutama pemain yang mampu membaca permainan dengan cepat dan mengambil keputusan tepat dalam tekanan. Nama seperti Mark Locke akan memegang peran sentral dalam mengatur ritme, sementara Tom Haye bisa menjadi penghubung antara lini tengah dan lini depan dengan distribusi yang lebih progresif. Berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang lebih fleksibel karena adanya variasi kualitas individu, kini pendekatan permainan cenderung mengarah pada efisiensi. Bola harus bergerak lebih cepat, pergerakan tanpa bola harus lebih disiplin, dan setiap peluang yang tercipta harus dimaksimalkan dengan tingkat akurasi tinggi. Hal ini membuat latihan penyelesaian akhir menjadi salah satu fokus utama dalam pemusatan latihan. Tidak hanya sekadar menembak ke gawang, tetapi juga melatih pengambilan keputusan dalam situasi 1 lawan 1, positioning di dalam kotak penalti, hingga timing dalam menyambut umpan silang. Dalam konteks tersebut, kehadiran pemain sayap seperti Sadil Ramdhani dan Witan Sulaiman menjadi sangat penting. Keduanya memiliki karakter permainan yang mampu membuka ruang melalui kecepatan dan dribble, sesuatu yang bisa menjadi solusi ketika tim kesulitan menembus pertahanan lawan secara langsung. Dengan memanfaatkan lebar lapangan, timnas Indonesia bisa menciptakan situasi crossing yang kemudian dimaksimalkan oleh penyerang di kotak penalti. Skema seperti ini memang terlihat sederhana, tetapi jika dijalankan dengan konsisten, bisa menjadi senjata efektif dalam turnamen dengan jadwal padat seperti Piala AFF. Di sisi lain, pemusatan latihan juga akan menjadi ajang pembentukan chemistry antar pemain. Karena sebagian besar pemain berasal dari klub yang berbeda, adaptasi satu sama lain menjadi kunci agar permainan tidak terlihat terputus-putus. Latihan kombinasi, simulasi pertandingan internal, hingga evaluasi video akan menjadi bagian penting dalam proses ini. Pelatih seperti John Hartman tentu memahami bahwa tanpa chemistry yang kuat, kualitas individu tidak akan cukup untuk membawa tim tampil konsisten. Menariknya, tekanan yang ada justru bisa menjadi pemicu peningkatan performa. Ketika pemain menyadari bahwa mereka sedang berada dalam fase pembuktian, intensitas latihan dan fokus dalam pertandingan biasanya akan meningkat secara alami. Ini adalah momentum di mana pemain lokal benar-benar diuji, bukan hanya secara teknis, tetapi juga secara mental dan profesionalisme. Mereka tidak lagi sekadar pelengkap dalam skuad, melainkan menjadi inti dari proyek besar timnas Indonesia. Jika melihat perkembangan ini secara keseluruhan, maka Piala AFF 2026 bukan hanya sekadar target trofi, tetapi juga menjadi laboratorium besar untuk menguji sejauh mana kekuatan pemain lokal bisa bersaing di level regional. Setiap pertandingan akan menjadi bahan evaluasi, setiap kesalahan akan menjadi pelajaran, dan setiap keberhasilan akan menjadi fondasi untuk langkah berikutnya. Dalam situasi seperti ini, hasil memang penting, tetapi proses yang dijalani juga memiliki nilai yang sama besar. Sementara itu, nama seperti Axel Runtukahu kembali menjadi sorotan, karena posisinya yang sangat krusial dalam sistem baru ini. Ia bukan hanya diharapkan mencetak gol, tetapi juga menjadi titik akhir dari seluruh rangkaian serangan yang dibangun tim.
Pergerakannya tanpa bola, kemampuannya membaca arah umpan, hingga ketenangannya saat menghadapi penjaga gawang akan sangat menentukan efektivitas lini depan. Dalam turnamen dengan margin kesalahan yang kecil, 1 gol bisa menjadi pembeda antara kemenangan dan kegagalan. Di tengah semua itu, satu hal yang tidak bisa diabaikan adalah peran supporter. Dukungan dari publik akan menjadi faktor tambahan yang bisa memengaruhi performa tim di lapangan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, terutama di stadion seperti Gelora Bung Karno, selalu memberikan energi yang berbeda. Tekanan memang ada, tetapi jika mampu dikelola dengan baik, justru bisa menjadi dorongan untuk tampil lebih maksimal. Dengan segala dinamika yang terjadi, timnas Indonesia kini berada di jalur yang penuh tantangan, tetapi juga penuh peluang. Tanpa pemain diaspora, mereka dipaksa untuk menemukan kekuatan dari dalam, membangun kepercayaan diri, dan membuktikan bahwa kualitas sepak bola Indonesia tidak hanya bergantung pada nama besar, tetapi juga pada kerja keras, disiplin, dan keberanian untuk mengambil kesempatan. Di balik semua penyesuaian teknis tersebut, ada satu lapisan lain yang mulai terlihat, yaitu bagaimana tim pelatih membangun hierarki baru di dalam skuad. Tanpa kehadiran pemain diaspora yang selama ini otomatis menjadi poros kepemimpinan, ruang kepemimpinan di lapangan kini terbuka lebar bagi pemain lokal untuk mengambil tanggung jawab lebih besar. Sosok seperti Mark Klok tidak hanya dituntut tampil stabil secara permainan, tetapi juga menjadi pengarah emosi tim, menjaga ritme, dan memastikan komunikasi antar lini berjalan efektif. Hal ini penting karena dalam pertandingan dengan tensi tinggi, seringkali yang menentukan bukan hanya taktik, tetapi juga kemampuan tim menjaga fokus dalam tekanan. Dalam sesi latihan, pendekatan yang digunakan kemungkinan besar akan semakin detail dan situasional. Tim pelatih akan mencoba berbagai skenario, mulai dari kondisi unggul tipis, tertinggal 1 gol, hingga situasi ketika permainan harus dipercepat di menit-menit akhir. Setiap pemain akan diuji dalam berbagai peran, bahkan tidak menutup kemungkinan ada eksperimen posisi untuk menemukan kombinasi paling efektif. Fleksibilitas ini menjadi penting karena turnamen seperti Piala AFF memiliki jadwal padat sehingga rotasi pemain tidak bisa dihindari. Pemain yang mampu beradaptasi di lebih dari satu posisi akan memiliki nilai tambah yang signifikan. Selain itu, perhatian juga akan diberikan pada transisi bertahan ke menyerang yang selama ini menjadi salah satu aspek krusial dalam sepak bola modern. Dengan karakter pemain lokal yang cenderung memiliki kecepatan dan determinasi tinggi, pola serangan balik cepat bisa menjadi salah satu senjata utama. Dalam skema ini, pemain seperti Sadil Ramdhani dapat memanfaatkan ruang kosong di sisi sayap, sementara Witan Sulaiman bisa bergerak ke dalam untuk menciptakan opsi tambahan di area sepertiga akhir lapangan. Kombinasi pergerakan ini diharapkan mampu menciptakan variasi serangan yang tidak mudah dibaca lawan. Namun di sisi defensif, tantangan juga tidak kalah besar. Tanpa pengalaman dari pemain yang terbiasa bermain di level Eropa, koordinasi lini belakang harus dibangun dengan komunikasi yang lebih intens. Kesalahan kecil dalam positioning bisa berakibat fatal, terutama saat menghadapi tim dengan organisasi permainan yang rapi. Oleh karena itu, latihan organisasi bertahan, termasuk menjaga garis pertahanan dan membaca pergerakan lawan, akan menjadi bagian penting dari program persiapan. Dalam perkembangan lain, proses evaluasi pemain juga tidak hanya didasarkan pada performa saat pertandingan, tetapi juga pada konsistensi selama latihan. Pelatih seperti John Hartman dikenal memperhatikan detail kecil, mulai dari intensitas latihan, disiplin, hingga kemampuan pemain memahami instruksi taktik. Ini berarti setiap pemain memiliki kesempatan yang sama untuk membuktikan diri, asalkan mampu menunjukkan komitmen yang tinggi dalam setiap sesi. Di tengah dinamika tersebut, peran striker kembali menjadi pusat perhatian. Bukan hanya soal mencetak gol, tetapi juga bagaimana seorang penyerang mampu membuka ruang, menahan bola, dan menjadi titik fokus serangan. Dalam hal ini, Axel Runtukahu diharapkan mampu menjalankan peran tersebut dengan baik. Ia harus bisa menjadi target man sekaligus finisher, sebuah kombinasi yang tidak mudah, tetapi sangat dibutuhkan dalam sistem permainan yang mengandalkan efisiensi. Menariknya, pendekatan ini juga bisa memberikan dampak jangka panjang bagi sepak bola Indonesia. Ketika pemain lokal diberi kepercayaan penuh dalam turnamen besar, mereka akan mendapatkan pengalaman yang sangat berharga. Pengalaman ini tidak hanya meningkatkan kualitas individu, tetapi juga memperkuat mental bertanding yang selama ini sering menjadi faktor pembeda. Dalam jangka panjang, hal ini bisa menciptakan generasi pemain yang lebih siap menghadapi level kompetisi yang lebih tinggi. Di luar lapangan, perhatian publik terhadap timnas Indonesia juga terus meningkat. Setiap keputusan, mulai dari pemanggilan pemain hingga strategi yang digunakan, menjadi bahan diskusi yang tidak pernah sepi. Tekanan ini memang besar, tetapi sekaligus menunjukkan bahwa ekspektasi terhadap tim nasional semakin tinggi.
Dalam situasi seperti ini, kemampuan tim untuk tetap fokus pada proses menjadi sangat penting, agar tidak terpengaruh oleh opini yang berkembang di luar. Dengan segala perubahan yang terjadi, Timnas Indonesia kini seperti memasuki babak baru yang penuh tantangan dan ketidakpastian. Tidak ada jaminan bahwa semua akan berjalan mulus, tetapi justru disitulah nilai dari proses ini. Setiap pertandingan, setiap latihan, dan setiap keputusan akan menjadi bagian dari perjalanan panjang dalam membentuk tim yang lebih solid, lebih mandiri, dan lebih siap menghadapi berbagai situasi di masa depan. Dari sudut pandang lain, dinamika yang sedang terjadi ini juga memaksa seluruh elemen tim untuk berpikir lebih taktis dalam mengelola energi pemain sepanjang turnamen. Jadwal yang rapat tidak hanya menuntut kesiapan fisik, tetapi juga kecerdikan dalam melakukan rotasi. Tim pelatih harus mampu membaca kapan seorang pemain berada di titik optimal dan kapan harus diistirahatkan untuk menghindari penurunan performa. Dalam konteks ini, kedalaman skuad menjadi faktor yang sangat menentukan, karena tanpa rotasi yang tepat, risiko kelelahan dan cedera akan meningkat secara signifikan. Pendekatan terhadap kebugaran pemain pun kemungkinan akan mengalami penyesuaian. Program latihan tidak hanya berfokus pada peningkatan stamina, tetapi juga pada pemulihan yang efektif setelah pertandingan. Metode seperti recovery session, manajemen beban latihan, hingga pengaturan pola makan akan menjadi bagian penting dari persiapan. Semua ini dilakukan agar pemain bisa tampil konsisten dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, tanpa mengalami penurunan kualitas permainan. Selain faktor fisik, kecerdasan dalam membaca permainan juga akan menjadi pembeda. Pemain dituntut untuk mampu memahami situasi di lapangan dengan cepat, mengambil keputusan dalam waktu singkat, dan menyesuaikan posisi sesuai kebutuhan tim. Dalam hal ini, pemain seperti Tom Haye memiliki peran penting karena kemampuannya dalam mengatur alur permainan dan membaca pergerakan lawan. Ia bisa menjadi pengontrol tempo yang memastikan tim tidak terburu-buru dalam menyerang, tetapi juga tidak terlalu lambat dalam membangun serangan. Di sektor sayap, fleksibilitas menjadi kunci utama. Pemain tidak hanya dituntut untuk menyerang, tetapi juga harus siap membantu pertahanan ketika kehilangan bola. Pergerakan naik turun yang intens membutuhkan stamina tinggi dan disiplin taktik yang kuat. Dalam hal ini, kontribusi pemain seperti Sadil Ramdhani akan sangat menentukan, terutama dalam situasi transisi cepat yang sering terjadi dalam pertandingan dengan tempo tinggi. Sementara itu, lini belakang harus mampu menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan. Kesalahan kecil seperti kehilangan marking atau salah komunikasi bisa langsung dimanfaatkan oleh lawan. Oleh karena itu, koordinasi antar pemain belakang menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Latihan positioning, komunikasi, dan pemahaman peran masing-masing akan menjadi fokus utama dalam membangun soliditas pertahanan. Dalam proses ini, pelatih John Hartman kemungkinan akan terus melakukan evaluasi secara berkala. Tidak hanya berdasarkan hasil pertandingan, tetapi juga dari aspek-aspek kecil yang mungkin tidak terlihat secara langsung. Setiap detail akan diperhatikan, mulai dari pergerakan tanpa bola, reaksi saat kehilangan penguasaan, hingga kemampuan pemain dalam mengikuti instruksi taktik. Di tengah semua itu, ekspektasi terhadap lini depan tetap menjadi sorotan utama. Kebutuhan akan penyerang yang efektif membuat nama Axel Runtukahu terus diperbincangkan. Ia tidak hanya diharapkan mampu mencetak gol, tetapi juga menjadi pemain yang bisa membuka ruang bagi rekan setimnya. Pergerakan yang cerdas dan kemampuan membaca situasi akan menjadi kunci agar ia bisa memberikan kontribusi maksimal. Menariknya, kondisi ini juga menciptakan suasana kompetisi yang sehat di dalam tim. Setiap pemain menyadari bahwa tempat di skuad utama tidak dijamin, sehingga mereka harus terus menunjukkan performa terbaik. Persaingan internal ini, jika dikelola dengan baik, justru bisa meningkatkan kualitas tim secara keseluruhan. Tidak ada pemain yang merasa aman, dan semua terdorong untuk terus berkembang. Di luar aspek teknis dan taktis, faktor kebersamaan tim juga mulai mendapatkan perhatian lebih. Hubungan antar pemain, kepercayaan satu sama lain, serta semangat kolektif akan menjadi fondasi yang memperkuat tim di tengah tekanan. Dalam banyak kasus, tim dengan chemistry yang kuat mampu mengatasi keterbatasan individu dan tampil lebih solid sebagai satu kesatuan. Dengan segala kompleksitas yang ada, perjalanan Timnas Indonesia menuju Piala AFF 2026 menjadi sebuah proses yang penuh tantangan sekaligus peluang. Setiap langkah yang diambil, setiap keputusan yang dibuat, dan setiap pertandingan yang dijalani akan menjadi bagian dari pembentukan identitas baru tim yang sedang berkembang. Jika dilihat dari perspektif yang lebih luas, situasi ini juga memaksa tim untuk mengembangkan variasi strategi yang sebelumnya mungkin tidak terlalu diprioritaskan. Tidak lagi hanya mengandalkan satu pola permainan, tetapi mulai mengeksplorasi berbagai pendekatan sesuai dengan karakter lawan yang dihadapi. Dalam pertandingan melawan tim yang bermain defensif, misalnya, Timnas Indonesia harus mampu membangun serangan dengan sabar, memutar bola dari sisi ke sisi, dan mencari celah sekecil apapun untuk menembus pertahanan.
Sebaliknya, saat menghadapi tim yang agresif, pendekatan yang lebih langsung dan cepat justru bisa menjadi pilihan yang lebih efektif. Hal ini membuat sesi analisis pertandingan menjadi semakin penting. Tim pelatih akan menghabiskan waktu untuk mempelajari pola permainan lawan, mengidentifikasi kelemahan yang bisa dimanfaatkan, serta menyiapkan skenario untuk berbagai kemungkinan yang bisa terjadi di lapangan. Setiap detail kecil, mulai dari kebiasaan pemain lawan hingga pola set piece, akan diperhatikan dengan cermat. Dalam konteks ini, pemain dituntut untuk tidak hanya mengandalkan kemampuan fisik, tetapi juga kecerdasan dalam memahami strategi yang telah disiapkan. Di sisi lain, peran pemain pengganti juga mulai mendapatkan sorotan lebih besar. Dalam turnamen dengan intensitas tinggi, kontribusi dari bangku cadangan seringkali menjadi penentu hasil pertandingan. Pemain yang masuk sebagai pengganti harus mampu langsung beradaptasi dengan tempo permainan dan memberikan dampak instan. Ini bukan tugas yang mudah karena mereka harus masuk dalam kondisi permainan yang sudah berjalan dan langsung tampil efektif tanpa banyak waktu untuk beradaptasi. Dalam aspek mental, kesiapan pemain menghadapi tekanan juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Bermain untuk tim nasional selalu membawa beban ekspektasi yang besar, terlebih dalam turnamen yang menjadi sorotan publik. Pemain harus mampu menjaga fokus, tidak terbawa emosi, dan tetap menjalankan instruksi taktik meskipun berada dalam situasi yang sulit. Disinilah peran pengalaman menjadi penting, karena pemain yang sudah terbiasa menghadapi tekanan cenderung lebih tenang dalam mengambil keputusan. Kondisi ini juga membuka peluang bagi munculnya pemain-pemain baru yang sebelumnya belum banyak mendapat perhatian. Dengan terbatasnya pilihan akibat absennya pemain diaspora, kesempatan bagi talenta lokal untuk menunjukkan kemampuan mereka menjadi semakin besar. Ini adalah momen di mana pemain bisa mengubah status mereka dari sekadar pelapis menjadi pemain kunci dalam tim. Kesempatan seperti ini jarang datang, dan mereka yang mampu memanfaatkannya akan mendapatkan keuntungan besar dalam karier mereka. Sementara itu, komunikasi antara pemain dan pelatih menjadi semakin intens. Setiap instruksi harus dipahami dengan jelas, dan setiap masukan dari pemain juga menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun strategi. Hubungan yang terbuka dan saling percaya akan memudahkan proses adaptasi, terutama ketika tim harus melakukan perubahan taktik di tengah pertandingan. Dalam hal set piece, baik itu tendangan sudut maupun tendangan bebas, potensi untuk mencetak gol juga mulai dimaksimalkan. Situasi bola mati seringkali menjadi solusi ketika permainan terbuka tidak menghasilkan peluang yang cukup. Oleh karena itu, variasi dalam eksekusi set piece akan terus dikembangkan agar lawan tidak mudah membaca pola yang digunakan. Semua elemen ini, mulai dari strategi, fisik, mental, hingga komunikasi, saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang menentukan performa tim secara keseluruhan. Tidak ada satu faktor pun yang bisa berdiri sendiri, karena keberhasilan di lapangan merupakan hasil dari kombinasi berbagai aspek yang bekerja secara harmonis. Dengan pendekatan yang semakin matang dan terstruktur, Timnas Indonesia perlahan membangun fondasi yang lebih kuat untuk menghadapi setiap tantangan yang ada. Proses ini memang tidak instan, tetapi setiap langkah yang diambil akan membawa tim semakin dekat ke level yang diharapkan. Dalam sudut pandang yang berbeda lagi, perhatian kini mulai bergeser ke bagaimana identitas permainan benar-benar dibentuk secara konsisten. Bukan hanya sebagai rencana di atas kertas, tetapi sebagai kebiasaan yang melekat dalam setiap aksi di lapangan. Tim pelatih tidak sekadar menuntut pemain menjalankan instruksi, melainkan mendorong terbentuknya pemahaman kolektif tentang kapan harus mempercepat tempo, kapan menahan bola, dan kapan mengambil risiko. Ini adalah proses yang tidak instan, karena membutuhkan pengulangan terus-menerus, hingga setiap pemain memiliki insting yang sama dalam membaca situasi pertandingan. Dalam fase ini, latihan kecil seperti game situasional menjadi sangat penting. Skenario dibuat sedekat mungkin dengan kondisi pertandingan nyata, mulai dari tekanan waktu, jumlah pemain yang tidak seimbang, hingga kondisi tertinggal atau unggul. Semua itu bertujuan agar pemain terbiasa mengambil keputusan dalam tekanan, tanpa harus menunggu instruksi dari pinggir lapangan. Ketika kebiasaan ini terbentuk, tim akan terlihat lebih hidup, lebih responsif, dan tidak mudah panik ketika menghadapi situasi sulit. Selain itu, distribusi bola dari lini belakang juga mulai menjadi fokus pengembangan. Tidak lagi hanya sekadar membuang bola saat tertekan, tetapi mencoba membangun serangan dari bawah dengan pola yang lebih terstruktur. Bek dituntut untuk lebih tenang dalam menguasai bola, sementara gelandang harus aktif membuka ruang sebagai opsi umpan. Transisi dari bertahan ke menyerang ini menjadi salah satu kunci untuk mengontrol jalannya pertandingan, terutama saat menghadapi lawan yang mengandalkan pressing tinggi. Peran penjaga gawang pun ikut berkembang dalam sistem ini. Tidak hanya sebagai penjaga terakhir, tetapi juga sebagai bagian dari awal serangan. Kemampuan membaca permainan, distribusi bola yang akurat, serta komunikasi dengan lini belakang menjadi aspek yang semakin diperhatikan. Ini menunjukkan bahwa setiap posisi di lapangan memiliki kontribusi yang saling terhubung dalam membangun permainan secara keseluruhan. Di sisi lain, pengambilan keputusan di area sepertiga akhir lapangan menjadi fokus tersendiri.
banyak peluang terbuang bukan karena kurangnya kemampuan teknis, tetapi karena keputusan yang kurang tepat di momen krusial. Oleh karena itu, latihan finishing tidak hanya menekankan akurasi tembakan, tetapi juga timing, positioning, dan pemilihan opsi terbaik. Pemain depan dituntut untuk lebih tajam dalam membaca pergerakan bola dan posisi lawan, sehingga setiap peluang yang tercipta bisa dimaksimalkan dengan baik. Dari aspek psikologis, tim juga mulai membangun ketahanan mental yang lebih kuat melalui pendekatan yang lebih sistematis. Bukan hanya motivasi sebelum pertandingan, tetapi juga pengelolaan emosi selama permainan berlangsung. Pemain diajarkan untuk tetap fokus meskipun menghadapi keputusan wasit yang merugikan atau tekanan dari supporter lawan. Stabilitas emosi ini menjadi penting agar tim tidak kehilangan konsentrasi di momen-momen penting. Menariknya, dinamika internal tim juga semakin berkembang seiring dengan meningkatnya interaksi antar pemain. Mereka tidak hanya berlatih bersama, tetapi juga mulai memahami karakter masing-masing, baik di dalam maupun di luar lapangan. Hubungan ini menciptakan rasa saling percaya yang menjadi fondasi kuat dalam kerja sama tim. Ketika pemain saling memahami, koordinasi di lapangan akan berjalan lebih alami tanpa perlu banyak komunikasi verbal. Di tengah semua proses ini, evaluasi tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Setiap sesi latihan dan pertandingan dianalisis secara mendalam untuk melihat apa yang sudah berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Tidak ada ruang untuk berpuas diri, karena setiap detail kecil bisa menjadi penentu dalam pertandingan yang kompetitif. Dengan berbagai pendekatan yang terus berkembang ini, Timnas Indonesia sedang membangun sesuatu yang lebih dari sekadar persiapan turnamen. Mereka sedang membentuk pola pikir, kebiasaan, dan identitas permainan yang diharapkan bisa bertahan dalam jangka panjang. Proses ini memang penuh tantangan, tetapi juga membuka peluang besar bagi tim untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Di balik semua aspek teknis yang terus diasah, ada satu dimensi lain yang mulai diperkuat secara perlahan, namun memiliki dampak sangat besar, yaitu kepemimpinan di dalam tim. Kepemimpinan ini tidak hanya datang dari satu sosok kapten, tetapi tersebar dalam beberapa pemain yang memiliki karakter kuat dan mampu menjaga stabilitas tim dalam berbagai situasi. Ketika pertandingan berjalan tidak sesuai rencana, kehadiran pemain yang mampu menenangkan rekan-rekannya menjadi sangat krusial. Mereka bukan hanya berbicara, tetapi menunjukkan lewat tindakan, lewat cara mereka tetap disiplin menjalankan peran, dan lewat keputusan-keputusan kecil yang memberi contoh bagi yang lain. Struktur kepemimpinan seperti ini membuat tim tidak bergantung pada satu figur saja. Jika satu pemain mengalami penurunan performa atau harus keluar lapangan, ada sosok lain yang siap mengambil alih peran tersebut. Hal ini menciptakan keseimbangan yang membuat tim tetap stabil dalam kondisi apapun. Dalam situasi genting, komunikasi di lapangan menjadi lebih terarah, karena pemain tahu kepada siapa mereka harus melihat dan siapa yang bisa dipercaya untuk mengambil keputusan cepat. Selain itu, pendekatan terhadap adaptasi taktik juga semakin fleksibel. Tim tidak lagi kaku dengan satu formasi, melainkan mulai terbiasa melakukan perubahan di tengah pertandingan. Pergeseran posisi, perubahan pola serangan, hingga variasi dalam pressing dilakukan sesuai kebutuhan. Fleksibilitas ini memberikan keuntungan karena lawan akan lebih sulit membaca pola permainan yang digunakan. Namun di sisi lain, ini juga menuntut pemahaman yang lebih tinggi dari setiap pemain, karena mereka harus siap menjalankan lebih dari satu peran. Di area lini tengah, intensitas duel menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian khusus. Pertarungan untuk menguasai bola seringkali terjadi di sektor ini, dan siapa yang mampu mengendalikan lini tengah biasanya akan memiliki peluang lebih besar untuk mengontrol jalannya pertandingan. Oleh karena itu, pemain di posisi ini dituntut untuk memiliki kombinasi kekuatan fisik, teknik, dan visi bermain yang baik. Mereka harus mampu merebut bola, mendistribusikannya dengan cepat, dan sekaligus menjaga keseimbangan tim saat terjadi transisi. Dalam konteks menyerang, variasi pergerakan tanpa bola menjadi semakin penting. Banyak peluang tercipta bukan dari aksi individu, tetapi dari pergerakan kolektif yang membuka ruang. Pemain harus terus bergerak, mencari posisi kosong, dan memberikan opsi bagi rekan setim yang menguasai bola. Ini membutuhkan kerjasama yang solid serta pemahaman yang sama tentang pola serangan yang diterapkan. Sementara itu, dalam situasi bertahan, disiplin posisi menjadi kunci utama. Tidak hanya pemain belakang, tetapi seluruh tim harus terlibat dalam proses bertahan. Tekanan dimulai dari lini depan, dengan tujuan mengganggu build-up lawan sejak awal. Jika tekanan pertama berhasil, maka beban lini belakang akan berkurang. Namun jika tidak, maka seluruh tim harus cepat kembali ke posisi dan membentuk struktur pertahanan yang rapi. Menariknya, perkembangan ini juga diikuti dengan peningkatan dalam penggunaan data dan analisis performa. Setiap pemain kini memiliki catatan statistik yang detail, mulai dari jumlah sprint, akurasi umpan, hingga kontribusi dalam fase bertahan. Data ini tidak hanya digunakan untuk evaluasi, tetapi juga sebagai dasar dalam menentukan strategi ke depan. Dengan pendekatan yang lebih ilmiah, keputusan yang diambil menjadi lebih objektif dan terukur.
Di luar lapangan, dukungan dari berbagai pihak juga mulai terasa lebih terorganisir. Program pembinaan, fasilitas latihan, hingga manajemen tim berjalan dengan arah yang lebih jelas. Semua ini menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan pemain secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi teknis, tetapi juga profesionalisme sebagai atlet. Dengan kombinasi antara kepemimpinan yang kuat, fleksibilitas taktik, disiplin permainan, serta dukungan sistem yang semakin matang, Timnas Indonesia perlahan menunjukkan perkembangan yang signifikan. Setiap proses yang dijalani membawa tim semakin dekat pada level kompetisi yang lebih tinggi, sekaligus membuka peluang untuk menciptakan kejutan di panggung yang lebih besar.